Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami kelompok 5 akan menjelaskan modal kerja. Anggota kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama Nurina Ditasari, NPM 017. Yang kedua Dandi Dimas Pranata, NPM 075. Yang ketiga Muhammad Kowiudin, NPM 100. Yang keempat Decinta Putri Aryani, NPM 120. Yang kelima saya sendiri Faradilahnya Livia, NPM 123. Yang keenam Nafa Soima, NPM 129. Modal kerja. Yang pertama ada pengertian modal kerja, yang kedua ada konsep modal kerja, yang ketiga sumber modal, yang keempat pembagian modal. Selanjutnya yang kelima perbedaan modal kerja dan tetap, yang keenam sumber penawaran modal, yang ketujuh jenis modal, yang kedelapan perbedaan modal asing dan modal sendiri. 1. Pengertian modal kerja. Modal adalah bagian paling penting yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan agar dapat melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas-aktivitas bisnis lainnya. Modal kerja adalah networking capital atau kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar sedang modal kerja sebagai aktiva lancar digunakan gross working capital atau modal kerja bruto. Yang kedua ada konsep modal kerja. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, yang ketiga konsep fungsional. Yang pertama konsep kuantitatif, di mana konsep ini menitik beratkan pada jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin, sehingga dengan konsep ini modal kerja adalah jumlah aktiva lancar. Yang kedua, konsep kualitatif, ialah konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek. Yang ketiga, ada konsep fungsional, di mana konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan dari usaha pokok. Sumber modal kerja. Sumber modal kerja terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada dalam perusahaan atau biasa disebut internal. Sumber modal internal berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan menghasilkan keuntungan. Beberapa sumber modal internal perusahaan yang dapat digunakan yaitu laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan beberapa sumber modal lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang laba ditahan. Laba ditahan adalah besarnya laba yang tidak dibagikan kepada para pemilik saham, tetapi dimasukkan dalam cadangan. Besar kecilnya laba ditahan tergantung dari besarnya laba yang diperoleh selama periode tertentu, kebijakan dividen, dan kebijakan menanamkan kembali. Selanjutnya, depresiasi. Depresiasi adalah pengurangan nilai aktiva tetap karena dipakai atau karena kerusakan secara teknis, sementara sebelum depresiasi digunakan untuk mengganti aktiva tetap yang akan diganti untuk membelanjai perusahaan. Untuk yang kedua yaitu ada di luar perusahaan atau eksternal. Sumber modal eksternal cenderung terbatas yang berasal dari pihak-pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan seperti bank, koperasi, kreditur, supplier, dan pasar modal. Di sini saya akan menjelaskan tentang supplier, lembaga perbankan, dan pasar modal. Untuk yang supplier yaitu memberikan dana kepada perusahaan dalam bentuk penjualan barang kredit secara kredit. Untuk yang kedua, lembaga perbankan memberikan kredit di samping pemberian jasa-jasa lain di bidang keuangan. Kredit yang diberikan berupa kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pasar modal adalah di mana calon pemodal atau investor dipertemukan dengan emiten
yang memiliki dana jangka menengah dan jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian modal. Pembagian modal dibagi menjadi dua, yaitu modal aktif dan modal pasif. Modal aktif adalah modal yang menunjukkan bentuknya atau modal yang tertera di sebelah debit dari neraca. Berdasarkan cara dan lamanya perputaran, modal aktif atau kekayaan perusahaan dibedakan atas aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar adalah aktiva yang habis dalam satu kali berputar dalam proses produksi, dan proses perputarannya adalah dalam jangka waktu yang pendek, umumnya kurang dari 1 tahun. Contohnya yaitu kas, piutang, surat berharga atau efek, piutang dan sebagainya. Lalu aktiva tetap adalah aktiva yang tahan lama, yang secara berangsur-angsur habis atau tidak habis dalam proses produksi. Contoh aktiva tetap yang tidak habis dalam proses produksi adalah tanah. Contoh aktiva tetap yang secara berangsur-angsur habis dalam proses produksi adalah bangunan-bangunan pabrik, kendaraan, peralatan, dan sebagainya. Lalu modal pasif. Modal pasif adalah modal yang menunjukkan sumber atau asalnya atau modal yang tertera di sebelah kredit dari neraca. Pembagian modal pasif berdasarkan asalnya modal pasif dibedakan atas modal sendiri atau modal badan usaha, lalu modal asing atau modal kreditur atau utang. Modal sendiri atau modal badan usaha adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri atau berasal dari pemilik modal. Modal asing atau modal kreditur atau utang adalah modal yang berasal dari kreditur yang merupakan utang bagi perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan modal kerja dan tetap. Jumlah modal kerja lebih fleksibel, artinya dapat lebih mudah diperbesar atau diperkecil, disesuaikan dengan kebutuhannya. Sedangkan modal tetap sekali dibeli tidak mudah dikurangi atau diperkecil. Yang kedua, susunan modal kerja adalah relatif variabel, artinya elemen-elemen modal kerja akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan susunan modal tetap adalah relatif permanen dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, modal kerja mengalami proses perputaran dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan modal tetap mengalami proses perputaran dalam jangka waktu yang panjang. Yang keenam, ada sumber penawaran modal. Sumber penawaran modal yang pertama, tabungan atau tabungan suatu perusahaan dikatakan mengadakan tabungan jika perusahaan tersebut menyisihkan sebagian dari keuntungan yang diperoleh untuk pembentukan cadangan yang bertujuan antara lain untuk memperkuat basis finansial dan untuk membelanja dan ekspansi. Yang kedua, penciptaan uang oleh bank atau uang kiral. Sumber kedua dari penawaran modal adalah penciptaan uang atau kredit oleh bank. Yang ketiga, intensifikasi penggunaan uang dilakukan dengan cara bank meminjamkan kembali uang yang disimpan oleh masyarakat di bank. Jenis modal. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara dan merupakan utang yang harus dibayar kembali. Jenis modal asing sebagai berikut. Yang pertama, utang jangka pendek. Utang jangka pendek adalah modal yang diperoleh dari pinjaman pihak lain dengan jangka waktu pelunasan maksimal 1 tahun. Jenis utang jangka pendek terdiri atas kredit dari penjual, kredit dari pembeli, dan kredit wesel. Yang kedua, utang jangka menengah. Utang jangka menengah adalah utang yang jangka waktu atau umumnya adalah lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Jenis utang jangka menengah ini terdiri atas term loan dan leasing. Leasing sendiri meliputi sell and leaseback, service leases atau operating leases, dan financial leases. Yang ketiga, utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah utang dengan jangka waktu pelunasan, biasanya waktu tenor utangnya lebih dari 10 tahun. Jenis utang jangka panjang terdiri atas pinjaman obligasi dan pinjaman hipotek. Pinjaman obligasi sendiri meliputi obligasi biasa, obligasi pendapatan, dan obligasi yang dapat dipertukarkan. Jenis modal.
Ada modal sendiri. Modal sendiri atau biasa disebut ekuitas adalah modal jangka panjang yang didapat dari pemegang saham atau pemilik perusahaan. Modal sendiri diharapkan agar selalu ada di perusahaan dalam jangka waktu yang tidak ada batasnya. Sedangkan modal pinjaman ada masa jatuh temponya. Selanjutnya, modal sendiri dalam suatu perusahaan dapat berbentuk PT seperti berikut. Modal saham. Modal saham merupakan tanda bukti pengembalian bagian dalam suatu PT. Jenis modal saham adalah saham biasa, common stock, saham preferred, saham kumulatif. Cadangan, maksudnya cadangan di sini adalah cadangan yang berasal dari keuntungan yang telah diperoleh perusahaan dari beberapa waktu yang lalu atau dalam modal sendiri adalah cadangan ekspansi, cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs, dan cadangan umum yang digunakan apabila terjadi hal atau kejadian yang tidak terduga. Selanjutnya, laba ditahan. Keuntungan yang didapat dari suatu perusahaan bisa sebagian dibayarkan sebagai dividen atau sebagian lagi dapat ditahan. Selanjutnya, perbedaan modal asing dan modal sendiri. Modal asing. Yang pertama, modal yang terutama memperhatikan kepada kepentingannya sendiri, yaitu kreditur. Yang kedua, modal yang tidak mempunyai pengaruh terhadap penyelenggaraan perusahaan. Ketiga, modal dengan beban bunga yang tetap, tanpa memandang adanya keuntungan atau kerugian. Keempat, modal yang hanya sementara turut bekerja sama di dalam perusahaan. Kelima, modal yang dijamin, modal yang mempunyai hak didahulukan atau hak preferen sebelum modal sendiri di dalam equity. Modal sendiri, yang pertama modal terutama dan berkepentingan terhadap kontinuitas, kelancaran, dan keselamatan perusahaan. Kedua, modal yang dengan kekuasaannya dapat mempengaruhi politik perusahaan. Ketiga, modal yang mempunyai hak atas laba sesudah pembayaran bunga kepada modal asing, modal yang digunakan di dalam. Keempat, perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas atau tidak tertentu lamanya. Kelima, modal yang menjadi jaminan dan haknya adalah sesudah modal asing di dalam likuidasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.